Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Al-Amin, Ibu Ustazah Hajjah Rohimah. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Taklim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sudah berada di dalam bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu kita kenal dengan bulan Maulid, bulan dilahirkannya manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kalau sekarang 12 Rabiul Awalnya nanti hari Senin, ibu-ibu sekalian. Jadi malam Senin itu sudah 12 Rabiul Awal, ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Di sana sini banyak sekali kita jumpai peringatan-peringatan Maulid. Tujuannya adalah agar kita memiliki kecintaan kepada Rasulullah, ibu-ibu sekalian. Dan tujuan berikutnya adalah agar kita bisa meneladani akhlak Rasulullah. Kalau kita memperingati Maulid besar-besaran, akhlaknya gak diteladani, sama juga bohong, ibu-ibu sekalian. Jadi tujuan Maulid adalah agar kita mengenang Rasulullah, cinta pada Rasulullah, dan kita tahu akhlaknya dan kita teladani akhlaknya, ibu-ibu sekalian. Rasulullah itu suri teladan, satu-satunya manusia yang bisa dijadikan contoh seluruh aspek kehidupannya, ibu-ibu sekalian. Kalau ulama bisa ada salahnya, ibu sekalian. Kalau kiai bisa juga salah, ibu sekalian. Tidak maksum, tidak terjaga dari maksiat. Yang terjaga dari maksiat, maksum, terbebas dari dosa, itu hanya Rasulullah, ibu-ibu sekalian. Jadi kita meneladani Rasulullah pasti benar, pasti 100% benar, ibu-ibu sekalian. Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, ibu-ibu sekalian. Akhlak zaman jahiliyah itu luar biasa buruknya, ibu-ibu sekalian. Minum minuman keras sudah
terbiasa minum minuman keras, sudah merajalela, di mana-mana ada, di mana tempat ada. Itu zaman jahiliyah. Kalau sekarang banyak, ya kita kembali ke zaman jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Perzinahan juga di mana-mana banyak, ibu-ibu sekalian. Kalau ternyata sekarang juga banyak, sebenarnya kita kembali ke zaman jahiliyah, ibu sekalian. Na'udzubillah min dzalik. Judi merajalela itu di zaman jahiliyah, ibu-ibu sekalian. Kalau sekarang banyak perjudian, bahkan kalau dulu hanya offline, sekarang offline dan online, ibu-ibu sekalian. Luar biasa, ibu-ibu sekalian. Nah, ini semua diperbaiki oleh Rasulullah dengan cara akhlaknya yang diperbaiki, ibu-ibu sekalian. Sehingga Rasulullah bersabda, innama bu'iftu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, ibu sekalian, agar akhlak manusia itu bagus, ibu-ibu sekalian. Kalau Habib Rizik membuat suatu program revolusi akhlak, ibu-ibu sekalian. Nah, ini tidak jauh beda dengan Rasulullah, ibu-ibu sekalian, yaitu sama-sama ingin memperbaiki akhlak, ibu-ibu sekalian. Akhlak orang Indonesia itu sudah sedemikian luar biasa menurun drastis, ibu-ibu sekalian. Di tempat lain ada orang yang susah nyari makan, di tempat lain ada yang korupsinya miliaran dan triliunan, ibu-ibu sekalian. Ini nggak punya akhlak, ibu-ibu sekalian. Ada orang yang demo besar-besaran, di sisi lain pejabatnya, anak pejabatnya naik jet pribadi, shopping gede-gedean, ibu-ibu sekalian. Ini nggak punya akhlak, ibu-ibu sekalian. Tukang bohong, di mana-mana mengumbar janji tidak pernah ditepati, ibu sekalian. Ini pun tidak punya akhlak, ibu sekalian. Bohong terjadi, terus-terusan berbohong, ini pun tidak punya akhlak, ibu sekalian. Jadi kalau Indonesia mau bagus, mulai dari diri kita sendiri, nggak usah dari orang lain, mulai dari kita sendiri. Perbaiki akhlak kita, ibu sekalian, perbaiki keluarga kita, ibu sekalian. Insya Allah akan terjadi perubahan sedikit demi sedikit menjadi yang lebih baik lagi, ibu sekalian. Jadi Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik, ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang sangat baik. Jadi suri teladan yang sangat baik itu dimiliki oleh Rasul dan belum tentu dimiliki oleh selain Rasul, ibu sekalian. Tapi yang pasti Rasulullah itu sudah ada jaminan dari Allah, dia suri teladan, dia bisa dijadikan panutan, ibu-ibu sekalian. Maka kalau kita bingung mencari suri teladan kita adalah Rasulullah, ibu-ibu sekalian. Dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah juga bisa dijadikan suri teladan, ibu sekalian. Para habaib yang istiqomah boleh dijadikan teladan. Tapi kalau ada salahnya jangan kita ikut bela, ibu sekalian. Para guru, para kiai, para ustadz, para ustadzah yang memang lurus mengikuti Rasulullah juga bisa dijadikan suri teladan. Tapi jangan lupa semua itu selain Rasulullah tidak maksum. Tidak, bisa saja melakukan dosa, bisa saja melakukan salah, ibu-ibu sekalian. Karena yang maksum itu hanya Rasulullah, ibu-ibu sekalian. Jadi kita kalau misalkan kita ada pertanyaan, kok kiai begitu sih? Nah, dia manusia, ibu sekalian, bisa aja salah, ibu sekalian. Kok Habib gitu sih kelakuannya? Dia manusia, bisa aja salah, ibu sekalian.
sama kayak kita pun manusia, kita semua sama-sama ingin meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu sekalian. Nah, orang-orang soleh pun kita tiru, tidak jadi masalah. Tiru ibadahnya, tiru akhlaknya. Insya Allah dengan demikian kita lama-kelamaan akan menjadi baik, ibu-ibu sekalian. Saya ingatkan kembali, habaib dan ulama itu sekarang masih diadu domba, ibu-ibu sekalian. Jadi habaib itu ada yang bilang imigran Yaman. Imigran Yaman itu pendatang dari Yaman, lalu ingin menguasai Indonesia. Ini enggak benar, ibu-ibu sekalian. Habaib itu zuriyah Rasul dan ingin berdakwah. Tujuannya berdakwah di Indonesia, ibu-ibu sekalian. Para kiai pun mengajarkan ilmu-ilmu agama, berdakwah di Indonesia, ibu sekalian. Jadi jangan dibentur-benturkan. Nih kiai pribumi harus kita hormati, nih habaib pendatang nggak usah dihormati. Ini keliru, ibu sekalian. Sampai nasabnya pun dibatalkan, ibu sekalian. Difitnah bahwa habaib itu bukan keturunan Rasulullah, nasabnya palsu. Ini fitnah, ibu sekalian. Ini tidak benar, ibu sekalian. Yang benar adalah para habaib zuriyah Rasul, nasabnya nyambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya bukan ahli nasab, ibu sekalian, tapi saya yakin para habaib itu nyambung nasabnya, keturunan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakin, ibu-ibu sekalian. Ada nggak keturunan Rasul yang bukan habaib? Ada, dan banyak, ibu sekalian. Para wali songo itu juga zuriyah Rasul, ibu sekalian. Berarti keturunan wali songo juga zuriyah Rasul, keturunan Rasul. Cuman tidak mau disebut habib, ibu sekalian. Nah, kita jangan mau diadu domba, ibu sekalian. Dua-duanya berjasa untuk Islam dan umat Islam, untuk Indonesia. Dua-duanya bersatu untuk kemajuan Islam, ibu-ibu sekalian. Yang memfitnah itu sudah pernah saya sampaikan, namanya Imad bin Sarman Al-Kaburi, ibu-ibu sekalian. Jadi ingetin namanya, Imad bin Sarman Al-Kaburi. Kenapa dijuluki Al-Kaburi? Karena dia nantang debat. Saya siap debat 3 hari 3 malam. Siapapun yang mau debat ilmiah, saya siap. Saya tantang 3 hari 3 malam kalau perlu. Nah, diundang debat nggak datang. Diundang debat di Kesultanan Banten nggak datang. Nah, yang terakhir debat di Robitoh Alawiyah, tempatnya pusatnya nasab habaib di Indonesia, enggak datang juga, ibu-ibu sekalian. Jadi diundang enggak datang, sehingga julukannya adalah Al-Kaburi, ibu-ibu sekalian. Iya, kabur. Al-Kabur itu dari kata-kata kabur, ibu-ibu sekalian. Iya. Ya, jadi sudah nantang debat, sudah dia punya namanya tesis, padahal itu bukan tesis tulisan biasa, ibu sekalian. Dia anggap ini ilmiah, ibu sekalian. Sudah banyak yang membaca dan ini keliru, ibu-ibu sekalian. Tapi dia tetap aja keluar nasab habaib gak benar, nasab habaib. Tiap ceramah gitu, ibu-ibu sekalian. Tiap ceramah isinya seperti itu, ibu sekalian. Itu Imad bin Sarman, ibu-ibu sekalian. Jadi kita jangan terprovokasi oleh isu tentang nasab habaib. Nasab habaib itu sambung ke Rasulullah. Udah, titik, ibu-ibu sekalian. Yakin, ibu sekalian, beliau orang soleh dan bisa diikuti. Kalau ada habaib yang punya salah, itu wajar. Yang berbuat salah wajar. Atau ada orang yang ngaku-ngaku habaib, ngaku-ngaku habib padahal bukan habib. Itu bisa terjadi, ibu sekalian. Tapi bukan nasabnya lalu kita batalkan, ibu sekalian. Ada 1-2 orang atau beberapa orang di lain tempat dia ngaku saya habaib, saya habib keturunan Rasul, padahal bukan. Itu bisa terjadi, ibu sekalian. Tiap lembaga, tiap wilayah itu selalu ada oknumnya, ibu sekalian. Polisi ada oknumnya, PNS ada oknumnya. Oknum itu orang yang berbuat
kesalahan di luar standar ibu sekalian, lalu dia ngaku-ngaku. Jadi ada oknum-oknum itu hal yang sudah biasa, tapi jangan berarti lalu habaib itu bukan zuriyah Rasul ibu sekalian. Habaib itu tetap zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita lanjut kita perlu membicarakan satu hal lagi ibu sekalian. Ini ternyata suaranya suara dalam ibu sekalian. Di pertengahan udah gak kedengeran, di pertengahan pengajian udah gak kedengeran. Jadi ini suara dalam. Saya dari rumah, kau udah gak kedengeran lagi. Daripada nanti telat, saya di atas aja dulu gitu. Iya, jadi ibu sekalian ini suara dalam. Ibu sekalian, sebentar lagi ada pilkada ibu sekalian, pemilihan kepala daerah untuk Jakarta itu. Ya saya males ngomongnya siapa-siapanya, tapi yang jelas calon-calonnya adalah bukan aspirasi rakyat ibu sekalian. Calon-calonnya adalah pilihan ketua partai ibu sekalian. Pilihan ketua partai itu dibayar oleh oligarki. Oligarki itu orang yang ingin menguasai, mengeruk kekayaan Indonesia sebanyak-banyaknya ibu sekalian. Itu namanya oligarki ibu sekalian. Nah, oligarki itu membayar ketua-ketua partai, kemudian dia akhirnya ditunjuklah orang-orang yang di pilkada seluruh Indonesia. Kita bahas Jakarta saja ibu sekalian. Jakarta itu calon-calonnya bukan aspirasi rakyat ibu sekalian. Jadi harus diketahui, Jakarta itu calon-calonnya bukan aspirasi rakyat Jakarta ibu sekalian, tapi kemauan, pemaksaan kehendak dari ketua-ketua partai ibu sekalian. Sehingga ada 3 ibu sekalian. Lalu akan bertanya, kok satu kan dari independen, dari KTP warga, itu KTP-nya pemalsuan ibu sekalian. Orang dicatut nama-namanya padahal dia nggak pernah memberikan dukungan ibu sekalian. Jadi 3-tiganya sama aja ibu sekalian. Siapapun yang jadi nggak beres, kurang lebih begitu. Jadi siapapun yang jadi nggak beres ibu sekalian, itu kurang lebih begitu. Kalau kita milih salah satu, siapapun nggak ada yang beres, ya jangan milih ibu sekalian. Iya. Jadi pilihannya boleh golput, kalau golput itu nggak datang. Kalau golput nggak datang itu namanya golput, nggak milih. Kalau golput itu ada resikonya surat-surat suara sisa itu dimanfaatkan orang sehingga digunakan buat kepentingan salah satu paslon. Khusnuzon, nah ini udah sering terjadi ibu sekalian. Jadi ini udah rahasia umum, udah 3 periode presiden, 3-tiganya curang ibu sekalian. 3 periode, jadi 3 kali curang ibu sekalian. Harus yang menang Prabowo yang dilantik Jokowi, harus yang menang Prabowo yang dilantik Jokowi, harus yang menang Anies nanti kemungkinan yang dilantik Prabowo ibu sekalian. Jadi 3-tiganya udah curang bu. 3 periode berarti 15 tahun ibu sekalian. Kita bisa bayangkan, bukan hasil aspirasi rakyat Indonesia ibu sekalian. Sudah luar biasa ibu sekalian kondisinya. Nah jadi kalau kita tidak ke TPS milih, suara kita takutnya disalahgunakan, maka coblos 3-tiganya biar tidak sah ibu sekalian. Jadi biar pilih 3-tiganya biar tidak sah ibu sekalian. Ya pokoknya tidak sahkan suara kita. Nah di berita-berita dibicarakan, percuma, tetap ada yang jadi. Emang ada yang jadi, tetapi kita menyuarakan ini loh sebenarnya aspirasi rakyat Indonesia. Jadi tetap nanti salah satu akan jadi ibu sekalian. Tapi urusan kita adalah menyuarakan. Jadi kita berhak milih 01 boleh, milih 02 boleh, milih 03 boleh, golput boleh, 3-tiganya kita coblos boleh juga ibu sekalian. Jadi boleh juga bu. Jadi jangan takut, boleh ibu sekalian. Jadi tidak sahkan suara kita dengan mencoblos ke-3-tiganya ibu sekalian. Nah itu ya sekedar gambaran ibu-ibu sekalian. Jadi ini perlu saya sampaikan lagi ke
teman, ke saudara dan lain sebagainya. DKI itu bukan mau serangan fajar ke mau enggak, udah pokoknya tiga-tiganya. Nih kalau ada serangan fajar malah gampang tuh, gampangnya gini, pilih Ridwan Kamil ya, bilang aja iya, kan kita coblos juga, berarti kita nggak bohong, kan nyoblos dia, cuman yang lain juga dicoblos, gitu, berarti kan nggak bohong ibu-ibu sekalian. Nah malah lebih gampang ibu-ibu sekalian, ya kurang lebih begitu ibu-ibu sekalian. Ini tentang pilkada ibu-ibu sekalian. Rasulullah itu suri teladan yang sangat baik, maka usahakan kita selalu mencontoh. Rasulullah itu ibu-ibu sekalian berakhlak yang sangat mulia, akhlaknya itu luar biasa di atas rata-rata ibu sekalian, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Rasulullah berada di atas suri teladan akhlak yang paling agung. Jadi akhlak yang paling agung, paling tinggi akhlaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah mendengar cerita Rasulullah itu suatu ketika ke masjid, lewat sambil jalan diludahin ibu-ibu sekalian. Diludahin, kemudian Rasul senyum kepada orang yang meludahi ibu-ibu sekalian. Ada nggak yang bisa bu? Diludahin orang senyum, ada nggak yang bisa bu? Jadi diludahin senyum. Nah itu Rasulullah ibu-ibu sekalian. Kalau urusan pribadinya bu, dia nggak jadi masalah. Tapi kalau urusan agama ibu sekalian nggak segan-segan cabut pedang berperang di jalan Allah. Itu Rasul. Kalau urusan agama siap perang. Tapi kalau urusan pribadi beliau tidak marah ibu sekalian. Besoknya diludahin lagi, senyum lagi ibu sekalian, senyum kepada orang yang meludahi ibu sekalian. Terus-terusan ibu sekalian diludahin senyum. Suatu ketika yang meludahi nggak ada ibu sekalian, nggak ada, nyari-nyari, ternyata nanya kepada yang tahu, ternyata lagi sakit ibu sekalian. Kalau kita ibu sekalian mampus tuh, anak tuh banget meludahin saya. Iya, kalau kita ibu sekalian, kalau kita, tapi Rasulullah hatinya bersih bu, hatinya bersih, kemudian setelah ke masjid, pulang ke rumah, kemudian dia membawa beberapa makanan, lalu menjenguk orang sakit, yang orang sakit itu meludahi beliau ibu sekalian. Karena akhlaknya yang demikian luar biasa, sehingga orang tersebut masuk Islam ibu-ibu sekalian. Jadi Rasulullah itu luar biasa. Kalau sehari semalam kita membicarakan akhlak Rasul nggak habis-habis ibu-ibu sekalian. Saking mulianya, saking banyaknya, saking besarnya perjuangan Rasulullah SAW. Jadi kita harus mengenal Rasulullah. Kalau kita nggak mengenal, kita nggak sayang. Jadi seorang itu akan cinta dan sayang jika mengenal ibu-ibu sekalian. Maka agar timbul kecintaan kepada Rasulullah, kita harus mengenal Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan kita dijaga oleh Allah dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل واعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء. اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدنيوية والدينية وحصل مرادنا بالخير. اللهم باعدنا من الشر والعصيان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.